Kita awali informasi pagi hari ini dari kasus gagal ginjal akut. Pemirsa, sejumlah orang tua korban penderita gagal ginjal akut menggugat BPOM dan Kementerian Kesehatan. BPOM dan Kementerian Kesehatan diminta bertanggung jawab karena lalai menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan hingga mengakibatkan ratusan anak menderita gagal ginjal akut dan meninggal. Semua alat di rumah sakit yang mungkin teman-teman tahu itu terpasang di badan anak kami. Dari yang paling kecil 6 bulan, 9 bulan sampai anak saya yang 8 tahun. Yang tidak akan terbayang dan tidak akan bisa melupakan itu seumur hidup. Itu terpasang di anak-anak kami. Yang hari sebelumnya masih main bola, hari sebelumnya masih sekolah, masih ujian, masih lari-lari sana-sini. Safitri terisak menahan tangis saat menceritakan kronologi anaknya yang meninggal akibat gagal ginjal akut. Ia tak menyangka anak tercintanya yang awalnya hanya mengalami batuk pilek dalam beberapa hari memburuk dan meninggal dengan diagnosa gagal ginjal akut. Safitri pun mengaku kecewa kasus gagal ginjal yang sudah terdeteksi sejak Januari 2022 baru mendapat atensi serius dari pemerintah beberapa bulan setelahnya. Pengadaan obat penawar juga lambat setelah jatuh korban ratusan anak. Tapi satu nyawa anak kecil tak berdosa itu masih sudah terlalu banyak. Saya menyayangkan kenapa tidak ada awareness, kenapa nggak ada dari pihak IDAI, Kemenkes, raising awareness dari awal. Ada kasus baru yang memang belum diketahui penyebabnya, tapi setidaknya anak-anak pasien ini punya satu benang merah yang sama. Dengan gejala bermacam-macam yang berbeda, rentang waktu yang berbeda, tapi sama-sama satu, dia demam dan tidak bisa buang air kecil. Kini Safitri bersama puluhan orang tua anak penderita gagal ginjal akut mencari keadilan. Mereka menggugat sejumlah lembaga termasuk BPOM dan Kementerian Kesehatan yang dinilai abai melakukan fungsi pengawasan dan lambat mengambil tindakan. Yang kita hadapi ini kan lembaga-lembaga yang abai, yang merasa tugasnya sudah mengerjakan tugasnya tapi tidak dikerjakan. Jadi kemana lagi kami harus minta keadilan karena mereka kami anggap secara rangkaian peristiwa ini mengakibatkan perbuatan melawan hukum hingga meninggalnya korban yang sudah ada seperti kita ketahui kurang lebih 100-an lebih dan sekarang lagi dalam proses penyembuhan juga. Selain BPOM dan Kementerian Kesehatan, para orang tua juga menggugat sejumlah perusahaan farmasi. Di antaranya PT Avi Farma dan PT Universal Pharmaceutical. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Muhammad Faisal, iNews melaporkan.